Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Opa Oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Opa Oma, anak cucu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai seluruh aktivitas kita pada hari ini di akhir pekan ini. Dan dengan penuh sukacita saya mengajak kita semua untuk kembali mensyukuri penyertaan Tuhan sampai akhir pekan ini. Dalam pekan ini Tuhan sudah berbuat banyak buat kita. Begitu besar kasih karunia, rahmat, damai, sejahtera, penyertaan dan pemeliharaannya dalam hidup kita. Dan hari ini kita mau bersyukur di pagi ini serta sekaligus kita melandasi seluruh kegiatan kita pada pagi ini. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Opa Oma anak cucu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk semua kasih setia Tuhan. Kami mohonkan dengan rendah hati, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, bersabda dan berfirmanlah. Melakukan segala tugas tanggung jawab kami pada hari ini, maka kami mau mengawalinya di dalam terang firman Tuhan. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada saat ini, Kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Kita lihat bersama Kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 29 sampai dengan yang 32, saya bacakan, kita dengarkan bersama-sama. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu, dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar, dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Demikian pembacaan Alkitab Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Opa Oma anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Adalah sesuatu yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan. Ketika kita menjalani hidup ini dalam satu persekutuan rumah tangga, keluarga, dalam satu kebersamaan pelayanan di lingkup sektoral, di lingkup kategorial, adalah satu kebahagiaan menjalani satu kehidupan bersama di lingkup sebagai satu persekutuan jemaat Tuhan. Di mana di dalamnya kita boleh saling mendukung, saling menopang, saling memperhatikan, saling mendoakan. Ada sukacita, ada damai sejahtera di sana, ada kebahagiaan ketika kita boleh bersama-sama menikmati persekutuan itu, dan yang di dalamnya kita tahu bersama bahwa kita boleh memuji dan memuliakan Tuhan, saling melayani satu dengan yang lainnya, meninggikan Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam persekutuan umat, jemaat kita maupun di dalam keluarga kita. Itu adalah satu gambaran yang ideal ketika kita boleh hidup dalam satu persekutuan keluarga yang damai, yang di dalamnya ada sukacita, ada kebahagiaan, ada kesejahteraan yang berasal dari Tuhan. Tetapi juga Bapak Ibu dan Saudara-saudara, realitasnya Paulus mencoba menggambarkan bahwa tidak dapat dipungkiri akan adanya gangguan-gangguan dalam satu persekutuan jemaat Tuhan. Lalu kemudian itu yang Paulus katakan di dalam ayat yang ke-29, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu, dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Jadi ada gangguan yang dari luar, yang bisa saja mencoba untuk memporak-porandakan, menggoyang, menggoncang satu persekutuan kehidupan jemaat Tuhan, apakah itu di lingkup jemaat, kategorial, ataupun kebersamaan di sektor, ataupun juga dalam kehidupan persekutuan keluarga dan rumah tangga. Dapat saja hal itu terjadi. Dalam konteksnya di sini ketika Paulus melayani
di tengah-tengah kehidupan umat, dia menyampaikan pesan itu kepada para penatua agar berhati-hati, karena bisa saja gangguan itu muncul begitu. Lebih jauh lagi, Paulus juga mengatakan bahwa gangguan itu bukan hanya muncul dari luar, bisa saja juga dari dalam persekutuan itu. Sehingga ia mengatakan, bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Hal ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kadang-kadang tantangan itu bukan saja datang dari luar, tetapi datang juga dari dalam persekutuan kita. Lalu kemudian bagaimana kita merespon tantangan itu? Bagaimana kita merespon adanya orang-orang yang mencoba merusak satu persekutuan umat Tuhan, yang mencoba menggoyang, menggoncang, baik itu yang datangnya dari luar ataupun yang datangnya dari dalam persekutuan itu sendiri. Nah, hal ini menjadi satu perenungan yang menarik di akhir pekan ini buat kita semua. Bahwa itu sebuah realitas yang bisa saja terjadi dimanapun. Di satu persekutuan umat yang A, B, C, D, dan seterusnya. Itu bisa saja terjadi. Oleh sebab itu, kita tidak heran kalau belakangan ini seringkali kita mendengar adanya keterpecahan di dalam jemaat. Ya, ini sesuatu yang menyedihkan sebenarnya. Adanya ketidaksepahaman di dalam sebuah jemaat yang pada akhirnya berujung pada meja hijau, adanya pertengkaran, perselisihan, semua ini seharusnya tidak terjadi. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bercermin dari bacaan kita pada saat ini, maka firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita itu mengupayakan sesuatu yang baik dalam persekutuan umat. Mengupayakan sesuatu yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera dalam persekutuan di lingkup jemaat, kategorial, sektoral, ataupun juga di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kita. Bukankah jauh lebih baik ketika kita merasakan ada sukacita, ada kebahagiaan dalam persekutuan itu? Satu orang dengan yang lain berjumpa, shalom, apa kabar, saling menyapa satu dengan yang lainnya, dan terlihat betapa akrabnya kita dalam kehidupan ini sebagai sesama manusia, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Itu kan sesuatu yang indah. Daripada kita berjumpa dengan orang lain, mau lihat mukanya saja kita tidak mau. Karena apa? Karena ada satu perselisihan, karena ada satu pertengkaran. Mau lihat begini, buang muka. Kan tidak enak ini. Anak-anak Tuhan, umat Tuhan, persekutuan orang percaya, kalau hadir dalam situasi yang seperti ini, kadang-kadang kita harus mengoreksi diri kita. Apa benar yang kita lakukan ini? Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk membenci, untuk menendam kepada sesama kita. Tidak pernah. Oleh sebab itu, kalau hari ini masih ada ganjalan-ganjalan di hatimu, kalau masih ada beban-beban yang membuat engkau membenci dan tidak menyukai sesamamu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya mau katakan, selesaikan itu. Selesaikan itu saat ini. Bawa itu dalam doa, berdoa kepada Allah dan minta ampun. Lalu kemudian minta kepada Allah, Allah berikan damai-Mu dalam hatiku, agar aku mampu mengampuni, agar aku mampu menepis, melepaskan diriku dari segala rasa amarah, kebencian, bahkan kedendam kepada sesamaku. Lepaskan itu. Lebih baik kita bangun satu persekutuan yang indah. Sehingga ketika kita berjumpa satu dengan yang lainnya, tidak ada rasa amarah di sana. Itu jauh lebih baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dalam firman Tuhan, Ibrani pasal 10 ayat 24, di sana dikatakan demikian. Mari kita lihat sama-sama. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, itu dia. Dalam pekerjaan baik, bukan dalam pekerjaan yang tidak baik. Kadang-kadang pergumulan dan persoalan dalam kehidupan jemaat itu oleh karena kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang pada akhirnya membuahkan sesuatu hal yang tidak baik. Dan itu pada akhirnya membuat satu orang dengan yang lain saling mengkritisi, saling menjatuhkan. Ini sesuatu hal yang tidak seharusnya terjadi pada persekutuan umat Tuhan, pada anak-anak Tuhan, pada umat Tuhan, kepada mereka yang beriman kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu sekali lagi ingat firman ini, kita saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, kita melihat bagaimana apa yang dialami oleh sesama kita, apa yang dialami oleh sesama orang-orang yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita, mereka yang seiman dengan kita, keluarga kita, jemaat, juga rekan-rekan sektoral kita. Apa
yang mereka alami. Lalu kemudian ketika kita melihat mereka mempunyai pergumulan, tugas kita untuk hadir di tengah-tengah mereka lalu melipat tangan menopang mereka di dalam doa. Sehingga mereka merasakan pertolongan yang berasal dari Tuhan, mereka merasakan mereka diperhatikan, mereka merasakan mereka ditopang sehingga ringanlah beban-beban mereka. Paling tidak itu yang kita lakukan karena firman Tuhan katakan saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah itu dia. Jadi kalau kita saling memperhatikan itu semuanya tujuannya agar itu dilakukan dalam kasih dan untuk pekerjaan-pekerjaan yang baik. Lebih jauh lagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Pertama Korintus pasal 1 ayat 10, mari kita lihat sama-sama. Pertama Korintus pasal 1 ayat 10 di sana dikatakan demikian. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata, jangan ada perpecahan di antara kamu tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Wow, ini luar biasa sekali. Bagian nats ini, bagian ayat ini harus kita renungkan dengan baik-baik. Di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Jangan ada perpecahan di antara kamu. Anak-anak Tuhan tidak boleh pecah. Yang harus terjadi adalah anak-anak Tuhan itu harus erat bersatu, sehati, sepikir. Dan itu yang jauh lebih indah ketika kita menjalani hidup ini. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Opa, Oma, anak cucu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau akan menjalani akhir pekan ini, mungkin engkau yang masih ada pekerjaan, mungkin engkau masih ada tugas tanggung jawab di dalam engkau menuntut ilmu, mungkin engkau yang saat ini sedang berlibur atau sedang libur, maka firman Tuhan ini mau mengajarkan kepadamu sekali lagi, bangunlah satu persekutuan yang indah, persekutuan yang rukun, persekutuan yang damai. Di tengah kehidupan keluarga, jemaat, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Kalaupun ada tantangan dari luar, kalau kita bersehati, erat bersatu, saling menopang, tantangan pergumulan itu tidak akan mampu menggoncang dan meruntuhkan persekutuan umat Tuhan. Tidak akan pernah mampu. Ataupun ada tantangan dari dalam, maka kita pasti akan dimampukan untuk mengatasi tantangan itu. Oleh sebab itu, sekali lagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara erat bersatu, sehati sepikir, andalkan Tuhan. Maka apapun yang engkau hadapi, engkau akan dimampukan untuk mengatasinya. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Melalui firman-Mu, kami sudah diberkati. Mampukan kami untuk membangun satu persekutuan yang indah di tengah jemaat-Mu, di tengah kehidupan keluarga. Dan biarlah di atas semua itu nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Sehati sepikir, hidup dalam damai sejahtera Tuhan, saling menopang, saling menolong, saling membantu, itu yang mau kami lakukan di dalam kami membangun kehidupan bersama di tengah masyarakat ini. Tuhan pakai kami dan utus kami. Berkati opa, oma, anak cucu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Jikalau ada di antara mereka yang sakit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak berikan kesembuhan dan pemulihan. Jikalau ada di antara mereka yang berbeban berat dan pergumulan dalam persoalan, dalam nama Tuhan Yesus juga hamba percaya mereka akan diberikan jalan keluar, beban-beban mereka akan diringankan. Syukur kami kepadamu ya Allah, inilah doa dan permohonan kami, sambil kami mohonkan ampunkan dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.